Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Humaira Muko. Dalil tentang riya dan kenali niat beramal untuk di akhirat. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita mempelajari apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi umat muslim. Salah satu hal yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah perbuatan riya. Dalil tentang riya di dalamnya diidentikan dengan perbuatan sombong dan merupakan penyakit hati bagi setiap manusia. Pendapat para ahli agama berikut merupakan pandangannya menurut para ahli agama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat mengenai riya yang ditulis dalam kitabnya Fathul Bari, berkata, riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia, lalu mereka memuji pelaku amalan tersebut. Imam Al-Ghazali berpendapat, riya adalah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Imam Habib Abdullah Haddad juga berpendapat mengenai riya. Ia berkata, riya adalah menuntut kedudukan atau meminta dihormati daripada orang ramai dengan amalan yang ditujukan untuk akhirat. Dalil tentang riya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manna wal udza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'min billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali syahwani alaihi turabu fa'syabahu wabil fatrakahu sauda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun
dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 38, walladzina yunfikuna amanu lahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa ma yakuni syaitanu lahu qarinan fasya'a qarina. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, barang siapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 47, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksudnya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Quran surat Al-Ma'un ayat 6. Orang-orang yang berbuat ria. Jika seseorang tersebut berniat hanya untuk mendapatkan dunia ketika beramal, dan sama sekali tidak punya keinginan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehidupan akhirat, maka seseorang semacam ini pada di akhirat nanti tidak akan mendapatkan satu bagian nikmat pun. Jika niat seseorang hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendapatkan balasan berupa harta, maka semacam inilah yang akan mengurangi rasa ikhlas, dan amalannya pun akan memiliki kekurangan karena keikhlasannya tidak sempurna. Adapun jika seseorang telah beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah semata, akan tetapi di balik itu dia mendapatkan upah atau hasil yang dia ambil untuk membantunya dalam beramal, semacam mujahid yang berjihad lalu mendapatkan harta rampasan perang, maka tidak mengapa untuk mengambil upah tersebut, karena dia menolongnya bukan untuk mendapatkan hartanya, tetapi karena ikhlas, dan tidak akan mengurangi keimanan dan ketauhidannya, karena semula dia tidak beramal untuk mendapatkan dunia. Amalan yang tidak disebutkan di dalamnya balasan dunia, namun seseorang tersebut melakukan amalan untuk mengharapkan balasan dunia, maka semacam ini tidak diperbolehkan, bahkan termasuk ke dalam syirik. Contohnya, seseorang melaksanakan sholat tahajud. Dia berniat dalam hatinya bahwa pasti dengan sholat tahajud setiap malam hari, anaknya yang akan lahir pasti adalah laki-laki. Maka hal seperti inilah yang tidak
diperbolehkan. Amalan yang disebutkan di dalamnya balasan dunia. Contohnya silaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa senang untuk dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka jalinlah tali silaturahmi, hubungan antar kerabat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seorang melakukan amalan semacam ini namun hanya ingin mengharapkan balasan dunia saja, maka orang yang telah melakukannya telah masuk ke dalam kesyirikan. Namun, jika dia melakukan dengan mengharapkan balasan akhirat dan dunia sekaligus, dan seseorang tersebut melakukan dengan ikhlas, maka ini diperbolehkan. Dan balasan dunia adalah sebagai tambahan nikmat untuknya, karena syariat telah menunjukkan adanya balasan dunia dalam amalan ini. Dengan mengetahuinya dalil tentang riya ini, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang berbuat ikhlas dan tanpa ria sedikit pun ketika dalam menjalankan amal ibadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.